juga kan. Jadi aku kan baru tamat SMA nih. Terus aku ngeliat kayak teman-temanku yang cewek-cewek tuh nggak punya potensi buat ngembangin bakat mereka gitu loh. Terus mereka tuh juga kayak kadang kadang jangan mulai dari mereka deh, dari diriku sendiri aja tuh confidence-nya low gitu. Aku pengen kayak meningkatkan confidence-ku tapi gimana ya? Terus setelah dipikir-pikir confidence-ku itu mulai meningkat saat aku punya skill yang lebih dari di atas gitu. Kayak skillku udah meningkat, otomatis confidence-ku juga meningkat. Jadi aku pengen bikin sesuatu yang kayak ngebuat mereka itu apa sih namanya, develop themselves gitu loh. Gak cuman cantik aja tapi kayak ilmu kita dan lain sebagainya itu juga bikin kita feel more confidence. Jadi gitu deh. That's Hmm. all from me. Tapi keren sih. Thank you. Tapi by the way, sorry banget kan karena kita nggak bisa ngeliat punya yang lain ya, nge-review teman-teman yang lain. Cuma Ya. tadi kalau dari yang punya Grace, aku senang sih. Maksudnya dia cari semua maknanya gitu loh. Dari kayak dari nama, nama apa namanya, nama aplikasi atau nama solusinya itu udah ada meaningnya sendiri gitu loh guys. Kayak warna juga ada meaningnya gitu. Karena kayak kalau apalagi UI UX kan, setahu aku kayak apa ya, psikologi warna tuh ngaruh kan gitu. Jadi kayak bener deh, kalian Iya. memang harus cari sedetail itu supaya ya harapannya ya solusi yang kalian bikin ya benar-benar bisa dipakai juga gitu. Thank you Grace untuk sharing-sharingnya. Thank you. Thank you juga Kak udah kesempatan. Thank you juga lo mau sharing. Yang pertama angkat tangan. Oke, sip, thank you. Nah, ini kan udah jam 7 pas. eh Lia boleh apa namanya live-in. Kita Oke, langsung mulai aja ya guys. Bisa nggak? Kembali. bentar. Mau di-share screen dulu, habis itu baru di Oh, live. boleh, 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 sip. Ya. Ya, nggak apa-apa yang izin off cam, it's okay. Kita tunggu live dulu ya. Harapannya dengan ada sharing-sharing ini teman-teman jangan langsung kayak malah jadi insecure-insecurean ya kayak dia bisa, gue bisa, dia bisa, gue malah hasil gue gini, belum tahu kan gitu. Ditunggu aja, semuanya butuh proses untuk semakin berkembang, semakin lebih baik. Oke, sip. Untuk teman-teman yang ada di YouTube, ada kayak yang di YouTube, sorry banget tapi nggak kelihatan. Semoga kalian bisa dengerin ini. Oke, kita langsung mulai aja untuk sesi PI Space yang keempat harusnya. Nanti kurang lebih bakal openingnya ini sama aku sama Lia, bakal sharing tentang update keseluruhan tentang program. Terus kalau udah nanti kita bakal diisi sama Shiva. Intinya sneak peek sesi hari ini adalah kayak say thank you buat diri kalian sendiri. Terutama dari tadi udah pada cerita kan kayak iya kak aku ngerjain deadline banget mepet. Tapi untung akhirnya ngerjain. Nah kalian harus tetap say thank you juga ke diri kalian. Walaupun misalnya ada yang ngerjain yang mepet. Yang penting udah bisa kelar kan gitu. Harus apresiasi diri sendiri. Itu sih yang paling penting. Tapi itu nanti sesinya bakal sama Shiva ya. Oke, kita bakal update dulu terkait program. Boleh di next. Langsung ini, langsung marah gitu. Nah, Sorry banget gak nih. marah. Gak marah guys, gak marah. Tenang, ini hanya bercanda antara aku dan Lia. Oke, jadi hari ini seperti teman-teman tahu, kita itu kan udah lewat masa registrasi, bahkan dipercepat ya tutup registrasinya. Jadi aku pribadi kayak thank you so much buat kalian yang mau daftarin diri di program ini, terus walaupun mepet tapi masih mau tetap coba, itu keren sih. At least daya juang kalian bener-bener luar biasa. Karena jujur aja ngelihat banyak yang di grup yang kayak live kak karena ini, live kak karena ini. Tapi sebenarnya aku sempat ada ngomong di grup mana kayak ditunggu dulu guys karena bakal ada informasi. Jadi kayak sayang gitu lah kalau kalian ninggalin grup ini. Cuma kalau emang akhirnya ada yang keluar ya kita bisa apa gitu. Terus kita udah kelarin juga preliminary round basic course untuk teman-teman belajar di basic coding sama basic UI UX. Nah ini karena udah mulai ada yang di chat bilang belum kelar, boleh nggak sih kita raise hand sekejap siapa yang ada di Zoom ini yang belum kelarin tugasnya? Jadi teman-teman nanti kalau udah ditunggu dulu ya. Nanti ada informasi tambahan, tenang, tenang. Tapi aku mau tahu dulu, kira-kira ada banyak nggak sih nih yang belum kelarin gitu? Aku mau tahu. It's okay.
Mungkin ada yang di YouTube yang kalau mau diisi chat juga boleh. Siapa yang belum? Oke, aku bisa asumsi. Ya, aku baru page pertama, kamu mulainya kapan? Tapi, nah, ini sama kan akan lihat ya. Oke, sip. Aku udah cukup ya teman-teman. Udah tahu lah kira-kira siapa yang belum kelarnya. Nah, terus ini nanti kita bakal infoin lebih lanjut. Jadi tenang ya. Gitu. Terus kita udah program launch juga tanggal 22 Agustus kemarin. Mau tahu dong siapa yang datang ke venue? Ada nggak? Siapa yang datang langsung ke Plaza Indonesianya? Pakai emoji lain dong. Ini pada resign semua yang tadi belum turun udah ini pakai emoji senyum gitu biar kelihatan beda. Beda pulau aku datang langsung. Ya, pakai emoji lain dong biar tahu. Saya Kak, ya. Berarti kita udah pernah ketemu ya secara nggak langsung buat teman-teman yang offline. Oke, oke, udah ada ya. Hah, sumpah Rifka, kamu dari Malang bela-belain flight jam 5 subuh. Keren. Terus pulangnya hari apa? Nggak jadi chat. Baliknya hari apa? Sabtu. Oh, sekalian ini. Oke, oke, sip, sip. Oke, kita lanjutkan. Hanya intermezzo aja. Nah, selanjutnya itu adalah teman-teman yang udah kelarin tugasnya itu kan bakal mendapatkan kesempatan masuk ke bootcamp. Cuma emang nggak semuanya, karena sejujurnya tugas teman-teman itu per detik ini itu lagi diseleksi sama tim learning kita. Oke? Semakin berdebar nggak tuh? Lagi dicekin sama tim learning, sama tim ada namanya istilahnya learning strategisnya dari kita untuk ngeliatin hasil tugas teman-teman, tugas akhirnya teman-teman. Jadi mereka lagi ngasih penilaian gitu terhadap tugas kalian satu-satu. Oke, dan nanti itu buat teman-teman yang lolos seleksi bakal masuk ke bootcamp. Cuma nanti juga bakal ada interview sih sebelumnya. Oke. Terus nanti kurang lebih bakal sampai Februari. Cuma ini sampai bulan Februari ini bakal to be confirmed sih gitu. Ntar harusnya within this week kita udah dapet timeline finalnya. Gitu. Terus nanti ada graduation dan demo day. Ini buat teman-teman yang masuk di bootcamp, kemungkinan besar ini bakal hybrid atau enggak offline lagi sih. Tapi kayaknya kalau dari teman-teman di luar kota bakal hybrid sih gitu. Dan ya gitu sih kurang lebih timelinenya. Tuh, boleh next. Nah, ini kita bahas seperti biasa. Di September ini bakal ngapain aja. Tanggal 5 kemarin kita udah deadline basic course, ya kan? Thank you banget buat teman-teman yang udah kumpulin secara on time. Terus hari ini tanggal 11 kita lagi ada PI Space 4, terus tanggal 17 hari Minggu itu kita bakal ada webinar kesetaraan gender. Sebenarnya yang kedua ding, bukan yang ketiga. Ini ada di Instagram Perempuan Inovasi, kalau teman-teman mau lihat dan gampang cari informasinya gitu ya. By the way, di sini jangan lupa follow Instagram @perempuan inovasi ya. Karena di situ kita lebih up to date sih daripada di Markoding. Walaupun Markoding juga bakal akan posting ya. Gitu. Terus karena tadi aku bilang sekarang itu tugas teman-teman lagi dinilai sama tim learning, estimasinya adalah di tanggal 25 sampai tanggal 29 atau 30, kita ini bakal adain interview buat teman-teman yang lolos seleksi dari tim learning strategis dan learning kita. Karena nantinya tuh finalnya yang akan masuk ke bootcamp apa enggak itu ya tergantung dari hasil interview teman-teman gitu ya. Jadi buat yang nanti interview ya kalau kasarnya adalah jangan langsung merasa aman karena interview kalian itu menjadi penilaian terakhir dan terpenting untuk penentu kalian masuk ke bootcamp apa enggak. Oke, sip. Nah, kayak kemungkinan besar interviewnya itu bakal diinfoin, harusnya sih kemungkinan besar bakal by WA, tapi bisa jadi juga by email. Jadi pokoknya standby aja, terutama di minggu-minggu tanggal 5 sampai 30 ini guys. Dan nanti itu kita bakal ada ngasih link ke teman-teman itu untuk booking jadwal interview. Oke. FYI nanti kalau kalian terpilih dan nanti bisa akses link untuk book jadwal interview,
Kalau udah ada teman-teman kalian yang isi jadwal yang ini, kalian jangan sampai ganti ya. Gitu. Oke, bukan be mindful. Pokoknya jangan merebut lah punya teman kalau temennya udah ngisi itu duluan. Oke, lanjut. Ini pengumumannya kapan? Padahal itu tadi barusan banget udah dikelihatan. Oke, lanjut. Di Oktober, kemungkinan besar bakal di-review hasil interviewnya teman-teman. Jadi, kalau aku pribadi sih, menurut latest itu tanggal 11 Oktober, teman-teman tuh udah mulai bootcamp-nya. Dan sebelum bootcamp, kita bakal adain onboarding pastinya. Jadi, buat teman-teman tahu harus ngapain aja, dan biar nggak bingung sih, itu sih intinya. Cuma, balik lagi nih, karena aku tetap bikin to be confirm, karena bisa jadi akan ada perubahan gitu karena apa ya, hal yang paling kemungkinan besar bikin berubah timeline itu adalah dari segi pengecekan hasil interview gitu. Oke. Kemungkinan besar sih gini, aku lagi memperjuangkan seperti ini, cuma pokoknya di Oktober itu bootcampnya udah jalan. Itu sih yang paling harus di take note. Gitu. Boleh gitu, boleh next apa? Nah, ini tiering peserta perempuan inovasi. Sebenarnya ini yang tadi udah aku bilang, ini flow-nya gitu teman-teman. Jadi teman-teman sekarang itu adalah peserta perempuan inovasi, bener ya. Terus terutama buat teman-teman yang belum submit, yang belum keburu ya, artinya kalian tuh masih di nomor 4, bener dong ya. Terus buat teman-teman yang udah lengkap submit seluruh tugas, kalian tuh udah ada di tier nomor 3 yang lengkap ya, sesuai dengan deadline. Mau kalian batch 1, batch 2 gitu ya. Terus yang tier berikutnya adalah peserta yang masuk tahap interview. Benar ya. Jadi pokoknya kalian yang masuk ke tahap interview, pokoknya yang aku cuma bisa bilang adalah jangan berasa aman gitu, karena kalian emang harus nge-prepare banyak hal untuk interview supaya hasilnya baik dan hopefully kalian bisa masuk bootcamp. Terus tier yang paling atas adalah peserta yang masuk bootcamp. Jadi kurang lebih begini sih flow seleksinya untuk nanti mau masuk ke bootcamp. Itu ya teman-teman. Kalau ada yang nanya ini offline atau online interviewnya, karena booking jadwal pasti online. Oke, online cuma ntar ada opsi jamnya, kalian bisa langsung booking slotnya aja sih gitu. Boleh di next. Nah, jadi ini informasi terpenting hari ini. Buat teman-teman yang mungkin kayak, oh dulu tuh pernah ada yang ngomong gitu di grup, Kak, kenapa nggak pakai Telegram? Jadi setelah kita coba mikir-mikir ulang lagi, dan karena ini udah lebih tenang ya, karena misalnya teman-teman yang submit tugas udah beres semua, kita bakal aktifin komunitas perempuan inovasi kita di Telegram. Langsung masuk notif Telegram ada yang join, seneng banget. Ntar aku close dulu, kok nggak bunyi tenat-tenat terus nih nanti. Oke, ya buat yang mau yang join, apa namanya, boleh banget join ke Telegram. Ya masih ada notif, bentar guys, aku harus matiin, kalau nggak nanti aku sendiri yang ke distract. Bentar ya, sorry banget. Aku nanya dulu ya, maaf. Oke, sip. Mungkin ada yang nggak semuanya punya Telegram, cuma dari kita pengennya harapannya teman-teman mungkin bisa membantu untuk membuat Telegram ini supaya join di sini dan kita bisa banyak tektokan, sharing, dan informasi lainnya lah. Pokoknya kita bakal kirim tuh di sini. Gitu, oke? Per hari ini, per besok. Karena hari ini kita lagi ngumpul bareng. Gitu. Terus kenapa sih kalian disarankan untuk join di Telegram Perempuan Inovasi? Yang pastinya buat teman-teman tadi nih yang pada belum kelar tugasnya, kalian kalau udah join bisa dapat akses kembali untuk ngerjain tugas-tugas yang tadinya tuh belum kelar. Baik kalian anak UI UX maupun web dev gitu. Jadi by the way, ini emang tahun 2023 kalau learning track-nya itu yang dibuka kan emang 2 ini. Cuman kalau tahun depan dibuka mata pelajaran atau track lainnya, kalian juga bisa tetap dapat akses materi gratis. Gitu. Terus, yang pastinya informasi terbaru mengenai beasiswa perempuan inovasi dan beasiswa lainnya dari Skillful atau Marcoding.
Itu pasti bakal dibahas secara rutin di sini. Jadi apa ya, biar memperbanyak kesempatan buat teman-teman untuk peluang masuk mendapatkan beasiswa gitu. Terutama perempuan inovasi ya gitu. Terus networking dengan sesama perempuan inovator. Nah, yang kayak tadi nih, yang kayak Grace mau sharing ke sini kan semua pada terinspirasi kayak keren banget, seneng kayak mungkin cerita-cerita seperti itu apa ya bisa menginspirasi sesama teman-teman perempuan inovator lainnya. Makanya